Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Meliana. Saya dari Universitas Nusa Putra dengan NIM 2025. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang tumbuhan untuk anak kelas 4 SD. Di sini saya membuat video pembelajaran untuk tugas konsep dasar IPAS yang diampu oleh ibu dosen saya yang bernama Dr. Dea Adela MPD dengan tema pembelajaran IPAS untuk kelas 4 SD. Tanpa berlama-lama, yuk teman-teman, kita belajar bersama. Oke teman-teman, mari kita mulai. Di sini apakah sudah terlihat sebuah percakapan pendek? Di sini kita akan membahas tumbuhan sebagai sumber kehidupan di bumi. Tumbuhan itu berperan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan, juga berperan penting dalam ketersediaan udara yang kita hirup untuk bernapas. Bisa dibilang tumbuhan sangat penting keberadaannya di bumi. Bagaimana bisa? Yuk kita pelajari semua hal tentang tumbuhan pada bab ini. Oke teman-teman, kita bahas topik yang pertama. Topik yang pertama itu bagian tubuh tumbuhan. Seperti manusia yang mempunyai tangan dan kaki, tumbuhan juga memiliki anggota tubuhnya. Setiap anggota tubuh memiliki fungsinya masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan untuk bertahan hidup. Seperti akar yang berfungsi untuk menyerap air dari tanah. Lalu, apa saja bagian tubuh tumbuhan dan apa fungsinya masing-masing? Kita bahas yuk. Oke, sekarang kita bahas bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Apakah sudah melihat gambar di sini, teman-teman? Nah, sama seperti anggota tubuh kita, bagian tubuh tumbuhan juga memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Nah, yang pertama ada akar. Akar menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Yang kedua, ada batang. Batang itu untuk menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, yang ketiga, ada bunga. Bunga tempat berkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Nah, yang keempat ada daun. Daun ini tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Nah, yang kelima ada buah. Buah tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Nah, sekarang kita akan mengenal akar lebih jauh. Apakah sudah ada gambarnya di sini? Akar adalah bagian yang penting bagi tumbuhan. Jika akar dipotong, maka tumbuhan tidak bisa mengambil nutrisi dari dalam tanah dan akan mati. Ada dua jenis akar pada tumbuhan, yaitu akar serabut dan akar tunggal. Kalian bisa melihat perbedaannya. Di sini ada akar utama, ada akar cabang. Itu untuk akar tunggal. Nah, dan akar cabang untuk akar serabut. Sini teman-teman bisa lihat. Nah, akar juga bisa menjadi tempat menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan seperti wortel. Wortel memiliki jenis akar tunggang. Tanaman ini menyimpan cadangan makanannya di dalam akar. Jadi, jika kalian memakan wortel, sebenarnya kalian memakan akarnya loh.
sini bisa dilihat ya teman-teman gambarnya. Lalu, bagaimana jika cadangan makanan disimpan di akar serabut? Jadinya akan seperti tanaman singkong. Seperti akar cabang pada akar serabut akan tumbuh besar menjadi singkong. Bisa kalian lihat perbedaannya dengan wortel? Nah, itu perbedaannya. Lalu, cadangan makanan yang tersimpan dan membesar ini bisa kita sebut sebagai umbi. Wortel dan singkong adalah contoh umbi akar. Kentang dan umbi jalar adalah contoh umbi batang. Jika di sekitar kalian ada tanaman-tanaman ini, cobalah amati agar lebih jelas. Ya, teman-teman, segitu aja untuk tugas kali ini. Mohon maaf bila saya banyak salah atau kata-kata saya yang kurang jelas, kurang lebih seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.